Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan.
segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan. Yandaralabasya kararalabaya raralabaya nararabaya syandaralabaya syandaralabu inamaya syandaralabu inaralabaya syandaralabaya ini hidup kami Tuhan, ini hidup kami persembahkan bagimu, ini hidup kami Tuhan. Oh, biarlah syadi, biar hidup kami boleh terus berkenan di hadapan-Mu. Kau yang menyucikan, Kau yang menguduskan setiap hidup kami ya Tuhan. Sebab kami adalah penyembah-penyembah-Mu ya Tuhan. Kami rindu setiap kami para penyembah-penyembah-Mu yang menyembah Engkau. Biar kami umat-Mu terus menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Murnikan dan sucikan hidup kami ya Tuhan Yesus. Ya raralabaya syandaralabu, ya raralabaya syandaralabu, ya raralabaya sye, ya raralabaya syandaralabu. Oralabata ya raralabaya syandaralabaya naralabaya syanda. Oralabaralabaralabaya naralabaya syanda. Irabasyandaralabaya syanda. Iralabaya syanda. Oralabasyandaralabaya syandaralabaya syanda. Oralabaralabaralabaya syandaralabaya syanda. Iralabaralabaralabaya syandaralabaya syanda. Jesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan Yesus pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Biar dimanapun kami berada Tuhan Yesus, hadirat Tuhan boleh melawat setiap kami Tuhan. Kalau sebentar Tuhan hari ini kami mau sharing Tuhan firman Kau Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan berikan pengertian Tuhan. Berikan hikmat marifat yang daripada-Mu Bapa. Biar kiranya kami boleh mengerti apa yang menjadi keinginan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Semoga hari ini kabarnya baik-baik semua. Hari ini kita mau belajar, mau sharing firman Tuhan. Mari kita buka di Filipi 3 ayat 13 sampai dengan 14. Baik, akan saya bacakan Filipi 3 ayat 13 sampai dengan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap
bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Oke, jadi di ayat ini berbicara mengenai Paulus gitu. Kita pasti tahu semua Paulus punya masa lalu yang buruk banget gitu. Tapi Paulus menanggalkan semua masa lalunya di belakang dan berlari mengejar tujuan hidupnya. Nah, hari ini saya mau bahas sedikit mengenai tujuan gitu, tujuan hidup. Apa sih tujuan hidup kita gitu? Sebagai seorang Kristen, buat saya pribadi tujuan hidup kita adalah sebagai penyembahnya Tuhan gitu. Penyembah tuh bukan berarti yang kayak kita harus selalu pas hanya di gereja aja ketika ibadah hari Minggu terus kita nyanyi terus kita sembah Tuhan. Enggak kayak gitu. Jadi menjadi penyembah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Di rumah kita, di sekolah kita, di kantor kita, di gereja, bahkan di manapun Tuhan tempatkan kita, disitulah kita penyembah Tuhan gitu. Nah, saya mau sharing sedikit mengenai ini. Jadi mengenai penyembah yang Tuhan mau adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan kebenaran akan apa? Pastinya kebenaran akan firman Tuhan. Saya mau sharing mengenai diri saya sendiri. Jadi beberapa waktu lalu saya pernah ada di satu kantor. Saya pernah bekerja di sebuah kantor di mana saya kebetulan mendapatkan bos yang cukup keras. Dia suka mengeluh, suka berkata kasar, dan juga sering berpikiran negatif terhadap orang lain gitu. 1-2 bulan saya jalani itu gitu. Dan saya merasa diri saya baik-baik aja gitu saat itu. Tapi pada bulan selanjutnya saya merasa saya sudah mulai ketularan nih gitu sama beberapa sifat atau sikap negatif dari beliau gitu. Saya jadi sering ngeluh ke semua orang gitu, ke keluarga saya, ke pasangan saya, ke teman saya gitu. Saya ngeluh gitu. Terus saya juga pernah sering beberapa kali berkata kasar gitu. Padahal sebelumnya saya juga nggak pernah gitu berkata-kata kasar gitu. Dan sampai akhirnya sampai saya masih nggak sadar kalau saya tuh kenapa-napa gitu. Kalau saya tuh lagi salah gitu. Saya merasa ya udah wajar, namanya juga hidup di Jakarta gitu, keras lah. Tapi saya memaklumi itu gitu. Setelah itu berlalu, saya juga jadi orang yang sangat negative thinking gitu. Jadi saya pernah berantem hebat sama teman saya karena negative thinking ini. Jadi saya berpikiran negatif ke teman saya dan teman saya juga nggak terima. Terus dia mencetuskan, dia bilang, "Fit, ini tuh bukan lo gitu. Lo tuh nggak kayak gini gitu. Lo tuh nggak negatifan thinking gitu." Terus abis itu tuh saya langsung diem, saya bingung kayak, hah gitu. Kayak mikir, Tuhan, Vita salah nih kayaknya gitu. Terus setelah itu saya diem gitu. Saya memutuskan untuk berdiam diri sama Tuhan dan ya menyadari bahwa saya memang salah gitu. Saya mengakui bahwa Tuhan, there's something wrong with me. Ada yang salah sama saya gitu. Saya juga jadi hambar sama Tuhan. Bukan banyaklah gitu. Saya jadi hambar sama Tuhan. Saya jadi nggak berkembang. Saya nggak bertumbuh gitu di dalam Tuhan gitu. Stuck. Saya ngalamin stuck dan saya bingung, Tuhan, pantesan selama ini tuh saya merasa saya kering banget gitu. Terus habis itu setelah itu selesai, saya bilang, Tuhan, saya harus apa? Tapi Tuhan tuh diem gitu. Cuman saya tahu saya harus bergerak. Saya nggak bisa diem di situ gitu. Terus awal tahun baru banget 2021, pas banget itu saya bilang sama Tuhan, saya mau mulai yang baru sama Tuhan gitu. Saya bilang kalau saya mau tahun ini saya kembali seperti Vita yang semula gitu. Saya minta kasihnya Tuhan yang mula-mula lagi gitu.
Saya mau dimanapun saya berada, saya tuh bukan jadi dampak buruk buat orang lain, tapi saya mau jadi dampak baik. Orang bisa melihat Tuhan Yesus di dalam hidup saya gitu. Sampai akhirnya berlalu, maksudnya akhirnya saya berusaha menanggalkan itu. Gak mudah gitu. Tapi sama kayak Paulus, dia pun harus berlari gitu. Kita pun juga harus berlari gitu. Berlari itu pastinya ngos-ngosan, pastinya capek, pastinya lelah gitu. Tapi Tuhan tuh selalu nguatin, Tuhan tuh selalu ngasih banyak hal untuk menguatkan kita gitu. Untuk menguatkan saya juga saat itu. Tuhan ketika saya lagi berusaha negatif, ketika saya lagi negative thinking itu menyerang, tuh Tuhan tuh kayak bilang, Fit, apapun yang aku kasih ke kamu tuh harus bersyukur gitu. Tuh kayak itu ngomongnya lewat orang lain sih sebenarnya. Cuman tapi maksudnya itu hal yang membuat saya jadi ketegur gitu. Apapun baik buruknya itu tuh Tuhan yang atur, Fit gitu. Itu tuh saya langsung oh iya bener ya gitu. Dan di saat-saat kayak gitu tuh Tuhan jadi ngajarin saya untuk ya udah akhirnya berpikiran positif lagi gitu. Nah, sama kayak Paulus gitu, dia juga meninggalkan masa lalunya. Dia mungkin punya masa lalu yang buruk tapi dia tanggalkan karena dia tahu tujuan hidupnya dia adalah untuk menyembah Tuhan Yesus gitu. Biar kiranya kita semua kita boleh menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, bukan hanya saat kita beribadah saja, tapi di saat kita sekolah, di saat kita di kantor, di saat kita bersama teman, di saat kita mungkin bersama keluarga, kita menampilkan apa yang kita ucapkan gitu. Kita sama-sama hidup dalam kebenaran, biar kiranya pada akhirnya nanti Tuhan orang-orang boleh melihat ada Tuhan Yesus di dalam hidup kita, dan biar kiranya orang boleh merasa terberkati dengan adanya kita, seperti Paulus telah memberkati banyak orang. Jadi mari sama-sama kita kejar tujuan hidup kita. Mari sama-sama kita kejar Tuhan, hidup menyembah, hidup dalam penyembahan untuk Dia. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang Tuhan boleh berikan buat setiap kami. Biar kiranya Tuhan kami boleh terus mengejar tujuan kami Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Biar kiranya kami boleh terus berkembang Tuhan, bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Dan biar kiranya Bapa kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, biar kiranya Yesus boleh hidup di dalam setiap kami. Dan biar setiap orang Tuhan, setiap teman-teman kami yang melihat kami Tuhan, boleh melihat Tuhan Yesus di dalam hidup kami dan boleh merasa terberkati Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, berkati setiap para teman-teman yang mungkin akan beraktivitas kembali Bapa. Berkati Tuhan Yesus aktivitas kami Tuhan hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan,